أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita bisa dipertemukan kembali di masjid dan masjid-masjid Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah semoga senantiasa selalu diberikan hidayah istiqomah, dan kita mohon apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amal yang kelak menjadi pembela kita yang mulia. Amin. Melanjutkan istifadah bersama mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin dari tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan insyaallah kita akan membahas pada hadis ke-9 masih bab tentang pentingnya niat, pentingnya menghadirkan niat dalam seluruh perkataan, perbuatan yang nampak atau tersembunyi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu hanyalah benar-benar tergantung dengan niat. Belum dikatakan amal soleh sampai ada niat. Dan niat itu haruslah lillahi ta'ala, karena seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jika niatnya adalah lillah, maka baginya lillah, pahala di sisi Allah, ridhonya. Bagi niatnya manusia, maka dia mendapatkan manusia dan amat sangat rugi kelak di akhiratnya, waliyadzubillah. Hadis yang ke-9 juga ada kaitannya dengan tentang niat, yaitu tentang seseorang yang membunuh saudaranya atau bahkan saling bunuh. Maka hadis Nabi mengatakan fal qatil wa maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh ancamannya adalah finnar, di neraka, waliyadzubillah. Namun sebelum kita masuk ke sana, ya perlu kita juga mengingatkan satu dengan yang lain tentang kondisi sebagian saudara kita kaum muslimin ya di daerah sana, di Aceh, di Sumatera, yang sedang mengalami yang musibah. Tentunya kita ikut prihatin, bersedih. Ya belum tentu kalau seandainya musibah itu menimpa kita di kota Batu misalnya dengan kondisi seperti itu, ya bagaimana gentingnya, ya bagaimana gawat, kita nggak akan bisa berkumpul ngaji bersama, susah ke masjid, aktivitas semuanya terhenti, waliyadzubillah. Namun musibah semuanya adalah dari Allah. Tidaklah Allah menimpakan musibah kecuali di situ ada sebabnya. Sebabnya adalah karena ulah tangan manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang disebutkan di surat atau di ayat 41 surat Ar-Rum. Qala Allah Ta'ala dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'annahum yarji'un. Ya telah nampak fasad, kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Itu sebabnya adalah bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tujuannya adalah liyudhiqahum, agar Allah merasakan ya azab pada sebagian orang-orang di antara mereka yang mengerjakannya, la'allahum yarji'un. Namun tujuannya adalah, hikmahnya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi dari Allah, kemudian ada sebabnya dan pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya adalah la'allahum yarji'un, la'allahum yadarra'un, agar mereka tunduk menghinakan diri, menyadari bahwasanya manusia itu lemah, bahwasanya
apapun yang dunia itu fana, semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap, semuanya akan habis. Dan juga diingatkan dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ya, apa saja yang menimpa berupa kebaikan itu adalah dari Allah. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa berupa keburukan famin nafsik, itu adalah dari dirimu sendiri. Ya, maka kaitannya dengan bab niat apa yang dulu pernah kita bahas di hadis kedua. Mungkin ada yang mengatakan iya memang itu ulah tangan segelintir atau akibat segelintir ulah tangan manusia. Ya, namun korbannya adalah ya orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak berdosa. Lalu bagaimana? Nah, sudah pernah kita bahas, semoga masih ingat. Kesimpulannya bagaimana ya? Ketika ada musibah menimpa, itu tidak mengenai orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim saja, tidak mengenai orang yang berbuat syirik saja, namun orang soleh, ahli taat, ya kemudian ahli tauhid juga kena. Maka semuanya adalah tergantung dengan ya niatnya. Ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan dari hadis yang kedua, kalau kita ingin merojaah sedikit, karena ya mungkin hal itu menjadi pertanyaan buat kita. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak salah, tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat zalim, terkena juga musibahnya, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan sudah mencapai ribuan. Nasallahu alfa wal afiyah. Sekali lagi ini kita bersedih ya, tentu usaha kita yang minimal adalah berdoa. Ya Allahumma jurhum fi musibatihim. Ya Allah, berilah pahala pada musibah mereka dan berilah ganti dari musibah itu yang lebih baik. Dan juga kita ya bersyukur kenapa itu tidak menimpa kita, namun juga kita tidak berharap ya dengan menantang, ya Allah ujilah saya, kasih saya musibah. Tidak, karena kita diminta untuk meminta al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sebagaimana doa kita dari Nabi, Allahumma inni nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita diminta untuk memohon ampunan dan keselamatan, bukan minta untuk diuji, bukan minta untuk dikasih musibah. Karena seorang ketika tertimpa musibah, yaitu tidak kuat, bisa jadi dia murtad, ya bisa jadi dia lari dari agama Allah, bisa jadi dia bermaksiat. Waliyadzubillah. Itu ya. Jadi sedikit kita bacakan dahulu hadisnya, hadis kedua. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kaum mukminin Ummi Abdillah yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghshu jayshun al-Ka'bah. Ya, dikabarkan akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Pernah kita sebutkan, fa idza kanu baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka sudah di tanah lapang yang luas, kemudian mereka ditenggelamkan bi awwalihim wa akhirihim. Dari awalnya sampai akhirnya semuanya tenggelam, semuanya terkena musibah, bencana, habis semuanya. Qalat ya Rasulullah, maka Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Ya Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan yang awal dan yang akhir, dari yang awal hingga yang akhir? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang tidak ikut campur dalam urusan kezaliman, bukan golongan mereka, bukan golongan orang-orang yang menyerbu Ka'bah. Di sana ada orang yang tujuannya hanya sekedar jual beli, ada pasar di sana. Maka Nabi mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Hadis muttafaqun alaih. Ya, lafadznya dari Sahih Al-Bukhari. Nabi pun menutup itu dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ditenggelamkan ya dari awalnya hingga akhirnya, thumma yub'atsuna, kemudian dibangkitkan ala niyyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, maka apa yang terjadi tentunya sekali lagi kita tidak berharap, ya kita tidak berharap mendapatkan musibah, karena sekali lagi musibah itu berat. Ya, kita hanya berharap al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah wa fi dinina wa fi ahlina ya wa fi amwalina dan seterusnya. Semuanya kita memohon al-afwa wal afiyah. Namun sikap kita adalah jika itu sebuah musibah, ya maka itu akan, jika musibah itu berupa fitnah, entah itu fitnah kesyirikan, ya fitnah banyak orang meninggalkan sholat, fitnah banyak orang berbuat zina, fitnah banyak orang berbuat zalim, dan semuanya merajalela menyebar, maka jika terjadi musibah maka akan mengena
Ya, semuanya, orang soleh maupun orang toleh. Ya, orang soleh adalah orang yang taat, adapun orang yang toleh adalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Maka sekali lagi, summa yub'atsuna ala niyatihim, semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai dengan ya niat-niat mereka. Bahkan kalau kita cermati, ada sebuah ayat yang perlu menjadi peringatan buat kita semuanya, disebutkan di surat Al-Anfal ayat 25. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya tentang hadis kedua ini, akan kita murojaah. Beliau mengatakan hadzal hadis ibratun, hadis ini ada pelajarannya. Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah. Bahwasanya orang yang bersyarikat mengikuti orang-orang yang berbuat batil, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat permusuhan, maka hukumannya akan sama rata. As-soleh wa toleh, yang soleh, yang baik maupun yang tidak baik. Al-uqubatu idza waqa'at, hukuman itu jika terjadi, ta'ummus soleh wa toleh, maka akan mengenai semua yang baik maupun yang tidak baik. Wal birru wal fajir, terkena orang yang baik dan orang yang jahat. Wal mu'min wal kafir, terkena orang mukmin dan orang kafir. Wal musalli wal mustakbir, akan mengenai orang yang sholat dan orang yang tidak sholat, yang sombong. Wala tatruku ahadan, dan tidak meninggalkan seorang. Lalu bagaimana kedudukannya? Tsumma yaumul qiyamati yub'atsuna ala niyati. Kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan ya niat-niat mereka. Ya, ketika terjadi musibah, niatnya itu apa? Niatnya menuntut ilmu, ya sudah, ala talabil ilmi, jihad fisabilillah. Niatnya sedang berbuat zalim, dia berarti meninggal dalam keadaan kezaliman. Niatnya ingin berbuat zina, naudzubillah, ya maka sesuai niatnya. Niatnya mencari nafkah, ya maka dia termasuk orang-orang yang fisabilillah, dan begitu seterusnya. Yub'atsuna ala niyati. Ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap saat, setiap tempat, dimanapun kita, niatkanlah yang baik-baik saja. Ya, walaupun itu murni duniawi, namun kita niatkan, entah itu untuk membantu orang lain, mencari nafkah, ya, atau untuk zikir, ya, untuk ketaatan dan sebagainya. Ya, maka diingatkan di surat Al-Anfal ayat 25, kalau ingin mencatat atau ingat-ingat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, yang artinya wattaqu fitnatan, takutlah, jagalah dirimu dari fitnah yang la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa hanya pada orang-orang yang zalim saja. Bukan hanya orang yang zalim saja yang berbuat zalim kena musibah, tapi semuanya kena. Ketika fitnah itu merajalela, maka yang kena adalah semuanya. Ya, makanya wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu amat sangat berat ya hukumannya. Maka kita selalu mohon nasallallahu wal afiyah, kita memohon ya ampunannya, pemaafannya dan seterusnya, dan kita selalu muhasabah. Ya, itu ya. Kemudian ada tambahan yang kita sebutkan yang tadi di awal, yaitu bagaimana sikap seorang muslim atau bagaimana menyikapi hal-hal yang tadi disebutkan, berupa musibah, bencana, yang sekali lagi kalau kita membayangkan itu menimpa kita, udah nggak kebayang, berat. Oleh karena itu selalu kita ingat nas'allaha al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, fi dinina wa dunyana, ya, dan seterusnya. Ya, jangan sampai berharap-harap, berandai-andai, ya Allah matikan saya, ya Allah beri musibah saya, ya Allah ujilah saya. Tidak. Ya, innallaha syadidul iqab, dan Allah itu sari'ul hisab wa syadidul iqab. Ya, amat sangat berat hukumannya dan amat sangat cepat hisabnya. Waliyadzubillah. Maka selagi harus memohon ya ampunannya. Namun di sini ada beberapa sikap nih, atau kondisi atau golongan, kalau kita bilang golongan manusia ketika tertimpa musibah kurang lebih ada 3 nih. Kalau kita lihat ada golongan yang menjadikan musibah, bencana, ujian, apapun itu semuanya sebagai ladang pahala. Dengan musibah dia sabar. Ya, dengan musibah dia sabar, dan ini butuh ilmu. Walaupun musibah itu amat sangat berat di awal, yaitu as-sabru 'inda sadmatil ula, kata Nabi SAW. Sabar itu adalah ketika serangan pertama kali ya menimpa. Pukulan pertama kali itulah kesabaran, dan itu amat sangat berat. Ya. Namun orang beriman
awalnya berat, dia kembalikan kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kembalikan semuanya itu ya takdir Allah, ketetapan Allah. Sudah Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah selesai. Ya. Kemudian golongan pertama ini dia sabar, dia mencari pahala yang tadi di antara doa ketika musibah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala pada musibahku dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah tadi. Ya, maka dia bersabar, tujuannya adalah agar kembali kepada Allah, dia diampunkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya setinggi-tinggi. Karena bisa jadi seorang diampunkan dosa melalui musibah, dan bisa jadi pula seseorang diangkat derajatnya melalui musibah, ya, bukan melalui amal solehnya. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang lalai, namun dengan musibah itu langsung dia ingat, langsung dia sadar. Makanya tadi kita sebutkan di ayat la'allahum yarji'un, ya, agar mereka itu segera kembali, agar mereka la'allahum yatadarra'un, agar mereka langsung tunduk menghinakan diri. Itulah orang yang masih baik, golongan pertama dan orang yang kedua. Namun yang na'udzubillah, golongan yang ketiga adalah orang yang lalai ketika musibah semakin menjadi-jadi, ya, semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin lari dari tauhid, ya, mereka semakin bermaksiat, berbuat syirik, dan seolah gak ingat sama sekali. Itulah orang-orang yang disebutkan walakin qasat qulubuhum, yaitu orang-orang yang sudah qasat qulubuhum, yang sudah keras hatinya, wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, dan Allah, syaitan sudah menghias-hiasi, ya, perbuatan mereka dari apa yang sudah mereka kerjakan. Yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Ya, talbis iblis, tazyin syaitan sudah mengenai mereka. Waliyadzubillah. Jadi itu adalah tambahan kaitannya dengan niat tadi yang ingin kita sampaikan. Summa yub'atsuna ala niyatihim, dan juga kita nggak berharap itu ada musibah, karena musibah itu berat. Namun ketika terjadi musibah, kita hanya mengatakan qadarullah ya wa masya'a fa'al, nasallahu wal afiyah, ya, kemudian kita bersabar, berharap pahala dari musibah dan tidak berlarut-larut, dan tetap optimis, pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya sangat besar. Ya, sekali lagi, Allah tidak menimpakan keburukan itu murni, pasti akan ada hikmah-hikmah yang besar di sana. Ada yang mengetahuinya, ada yang tidak. Ada yang cepat mengetahuinya, ada yang lambat, bahkan ada yang mengetahuinya baru nanti setelah, ya, semuanya pulih dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru kita lanjut ke pembahasan dari hadis ke-9 dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-9 yang tadi kita sebutkan tentang orang yang membunuh dan yang terbunuh itu hukumannya adalah, ya, finnar. Ya, kita bacakan hadisnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi di bab ke-9, ya, atau di hadis ke-9, yaitu idzal taqa, jika dua orang muslim berhadap-hadapan, ya, yang keduanya itu sudah saling menghunus pedang, sudah saling mengeluarkan pedangnya, sudah masing-masing saling bunuh, maka fal qatil wa maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh ini, ya, finnar. Ya, kita bacakan an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani bi sayfihima, jika dua orang muslim, ingat ini masih muslim, berhadapan-hadapan bi sayfihima, dengan pedangnya, fal qatil wal maqtul, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, ancamannya, ya, neraka. Qultu ya Rasulullah, kemudian Abu Bakrah tadi bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya, kalau yang membunuh jelas, ya, berdosa, masuk neraka. Fama balul maqtul, ya, lalu bagaimana keadaan yang dibunuh, kok bisa masuk neraka juga? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi, sungguhnya dia pada waktu itu juga sangat sangat ambisi untuk membunuh saudaranya, namun keduluan saja. Jadi lihat di sini, ini menunjukkan tentang kaidah innamal a'malu binniyat. Nah, maka ini pentingnya niat, bisa mencelakakan seseorang, ya, walaupun dia rugi di dunia,
terbunuh duluan, tapi karena sudah sama-sama niat, ya maka ya akibatnya sama. Nah, demikian juga kita selagi pentingnya menghadirkan niat kebaikan, maka jangan sampai luput dari niat-niat kebaikan. Ya, kita selalu mohon ya agar Allah memberikan kebersihan pada jiwa-jiwa kita, ya pada hati-hati kita, sehingga tidaklah kita berprasangka, ya tidaklah kita memikirkan kecuali yang baik-baik saja. Hari ini kita sebutkan dari syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau menjelaskan dari hadis ini, hadis ke-9, sekali lagi tentang seseorang yang saling bunuh berambisi, namun salah satunya lebih dahulu, namun dua-duanya yang masuk neraka. Yang dijelaskan tadi karena yang terbunuh tadi juga sangat berambisi untuk membunuh saudaranya, maka innamal a'malu binniyat. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan idzal taqa al-muslimani bisayfihima, dari hadis Nabi, jika dua orang muslim sudah saling berhadapan dengan pedangnya, ay yuridu kullu wahidin minhuma an yaqtulal akhar, bermakna yaitu masing-masing keduanya sudah menginginkan saling bunuh, fasalla alaihi sayf, sudah mengeluarkan pedangnya, au ashharu alaihi silah, atau disebutkan di sini bukan dengan pedang saja tapi dengan senjata apapun, kal bundukiyah, seperti pistol. Apalagi pistol ini tembak, mana yang lebih cepat ini? Dardor ya. Ya, mana yang lebih cepat? Ya, maka walaupun satunya membunuh, ya satunya terbunuh, namun dua-duanya ya finnar. Ai huwa yurihima mimma yaqtul, dengan apapun senjatanya, yang penting senjata itu, benda itu bisa membunuh. Bisa dengan pistol, tembak, dengan kapak, dengan pedang, ya bahkan dengan batu atau yang selainnya yang bisa membunuh. Maka ketika dua-duanya sudah berambisi, namun satunya terbunuh, satunya membunuh, maka dua-duanya finnar. Adapun dzikrus sayf huna ala sabili tamtsil, disebutkan pedang ini hanya untuk permisalan saja, ya agar jelas ya dengan pedang. Walisa ala sabili ta'yin, bukan untuk pembatasan atau penentuan pengkhususan, tidak. Bal idzal taqa al-muslimani bi ayyi wasilatin yakunu bihal qatl, ya faqatala ahaduhum al-akhar fal qatil wa maqtul finnar. Ya, akan tapi jika seorang muslim, sekali lagi muslim ya, nanti kita lihat apakah ayat ini yang disebutkan di surat hadis ini ada ayat yang mendukungnya di surat An-Nisa ayat 92, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Lihat di sini, siapa membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, berniat, maka balasannya jahannamu khalidan fiha. Balasannya apa? Neraka khalidan. Khalidan artinya apa? Khalidan, kekal. Loh, berarti kekal ini. Jadi lalu bagaimana ini? Padahal dia dikatakan di hadis tadi idzal taqa musliman, masih muslim. Inilah nanti akan didudukkan masalahnya, yang dimaksud khalidan, kekal itu maksudnya seperti apa. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekali lagi, maka jika satunya sudah saling berniat berambisi untuk membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh adalah finnar, wal iyadzu billah. Faqala Abu Bakar lin Nabi hadzal qatil, maka tadi dijelaskan Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini jelas yang membunuh, yakni anna kaunahu finnar wadih, jelas yang membunuh itu keadaannya di neraka, wadih, jelas. Li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan, karena dia membunuh saudaranya sama muslim ya dalam keadaan sengaja, berambisi. Waladhi yuqtal nafsan atau waladhi yaqtul nafsan mu'minatan muta'ammidan bighairi haqqin fa innahu fi nari jahannam. Karena memang benar seorang yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja tanpa hak, ya sekali lagi tanpa hak, di riwayat yang lain dari penjelasan Imam Nawawi, di tempat yang lain ya, yang kita baca itu urusannya keberahnya itu karena dunia. Kenapa saling bunuh? Urusan dunia. Itu yang namanya saling bunuh dan saling berambisi karena urusan dunia. Ini bukan karena urusan yang lainnya. Ya, jadi itu senada dengan firman Allah tadi, mohon dicatat atau diingat-ingat, surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Lihat di sini ancamannya sangat keras dan sangat berat.
Kita lihat sama-sama ya, siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan muta'ammidan, sengaja berambisi dengan senjata yang sudah sengaja memang dia hunus, dengan pistol atau dengan batu yang sengaja dia lempar, memang sudah ada niatannya, maka balasannya adalah jahannam khalidan, neraka dalam keadaan khalidan, kekal fiha. Kemudian ghadiballahu alaihi, Allah murka, marah kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, dijauhkan dari rahmatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan untuknya azab yang pedih. Nah ini ya. Jadi lihat ancamannya sangat berat, terutama tadi jahannamu khalidan fiha. Maka perlu didudukkan, apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sungguhnya Allah la yaghfiru, tidaklah Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, namun mengampuni dosa di bawah syirik. Membunuh ini derajatnya ya sama atau di bawah tingkatan syirik? Ya di bawah. Namun kenapa ayat tadi mengatakan khalidan? Ya inilah yang jadi permasalahan. Bahkan ada yang pembahasannya seolah orang yang membunuh saudaranya muslim dengan sengaja itu la taubata lahu, enggak diterima taubatnya atau enggak ada taubat baginya. Wa annahu mukhalladun finnar, karena dia kekal di neraka sudah. Nah, apakah ini bertentangan dengan ayat di surat An-Nisa juga nih? Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu mengampuni, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, orang yang berbuat syirik, namun Allah mengampuni di bawah syirik liman yasha, sesuai dengan Allah kehendaki. Maka bagaimana mendudukannya? Disinilah para ulama kita nukilkan penjelasan mereka. Hadzal jaza, tadi balasan bagi orang yang membunuh kemudian kekal di neraka. Kalau dikatakan khalidan itu artinya kekal. Nah, kan sering kita dapati khalidan fiha, entah itu bagi orang kafir kekal di neraka selama-lamanya, atau khalidina fiha bagi orang beriman di surga selama-lamanya. Jadi kata khalidan jika diartikan kekal, itu maknanya, takwilnya, tafsirnya adalah bagi orang yang membunuh mustahilan qatlal mu'min amdan, dengan menganggap membunuh itu baginya adalah halal. Ya, dia tidak merasa berdosa, nggak apa-apa saya bunuh, ya saya menghalalkan darahnya. Ya, jadi menganggap membunuh itu boleh, menganggap membunuh itu halal. Nah ini hukumannya apa? Ya khalidan fiha. Kenapa? Siapa atau satu saja hukum, satu saja syariat yang itu halal kemudian diharamkan atau sebaliknya, maka dia telah kufur. Ya, dia menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Ya, jadi takwilnya adalah balasannya itu adalah bagi orang-orang yang menghalalkan pembunuhan, padahal pembunuhan itu haram. Ya, bahkan itu adalah dosa besar yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar yang harus dijauhi, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan selain syirik. Ya, di bawahnya ada sihir, kemudian ada qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Ya, ada yang mengatakan takwilnya, jadi anna hadza huwal jazaa alladhi yastahiquhu law juwiza. Itu adalah balasan bagi orang yang memang berhak untuk dibalas dengan hukuman kekal di neraka. Ya, kalaupun dia dibalas dan dia belum bertobat, ataupun dia bertobat namun amal kebaikannya sedikit dan amal buruknya lebih banyak, maka dia di neraka. Ya, walaupun sekali lagi tadi ayatnya di An-Nisa ayat 48, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini dan kita ingat, pelaku dosa besar itu apa ya? Pelaku dosa besar itu apakah finnar khalidina fiha? Ya, pelaku dosa besar apa ya? Ya, pelaku dosa besar itu di dunia dianggap mukmin tapi naqisul iman, dhaiful iman, di akhirat tahta masyiatillah. Selain syirik, ya dia melakukan dosa besar sebesar apapun di bawah syirik, maka liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan ya mengazabnya dengan keadilannya.
Jadi kita tidak memastikan, tapi semuanya tahta masyiatillah. Yeah. Atau ayatnya tadi dikatakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan, itu maksudnya adalah ancaman yang sangat keras tentang perbuatan membunuh. Makanya dengan kata-kata khalidan, ya, bahkan ditambahkan lagi khalidan, ghadiba, la'ana wa a'adalahu 'adzaban 'azima. Ya, sangat berat hukuman-hukumannya tadi. Atau ditakwilkan itu khalidan bukan khalidan kekal, tapi al-muqsul tawil. Ya, al-muqsul tawil maksudnya adalah berdiam dengan waktu yang lama. Ya, sampai Allah menghendaki ketika di hatinya ada iman, maka Allah akan mengentaskannya dari siksa, dari azab neraka, kemudian dia menjadi ya ahli surga dengan syafaat. Ya, jadi di sini kita dudukkan sekali lagi yang dimaksud khalidan itu adalah bukan kekal. Ya, kenapa? Akidah Ahlussunnah, akidah yang benar yang kita imani, pelaku dosa besar selain syirik itu tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki dihukum, jika Allah menghendaki diampuni. Ya, semuanya tahta masyiatillah kehendak Allah Ta'ala. Ya, namun kalau kita melihat seperti ini juga jangan kita enteng gitu ya, menganggap tenang nanti pasti dapat masyiatullah. Ya, ingat semuanya kembali ke niat. Kalau kita anggapannya di dunia menganggap remeh seperti itu, apa mungkin kita mendapatkan kehendak Allah? Karena Allah mengetahui isi hati kita. Ya, yang kita harapkan adalah kita benar-benar takut, tunduk, bertaubat, berusaha yang lebih baik, namun jatuh lagi, taubat lagi, berusaha sebaik mungkin, sangat takut, berharap, ya, sangat cinta, yang diubudiyah kita masukkan lagi, ya, dengan ketulusan. Maka dengan begitu Allah tahu hati kita. Ya, semoga kita hanya berharap, ya, semoga walaupun ya dosa-dosa yang banyak itu, ya, Allah menutupnya, memaafkannya. Ya, demi juga melibatkan dengan amal-amal soleh kita yang kecil, yang sedikit, yang kita anggap ringan, ternyata kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, maka berlipat gandalah amalan-amalan kecil itu. Yang selalu kita ulang-ulang, rubba amalin sogirin tukabbirun niyah. Bisa di amalan yang kecil menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia, namun menjadi besar karena niatnya. Maka jangan lupakan niatnya. Ya. Bahkan di sini ada pembahasan, ya, seseorang yang membunuh saudaranya dengan sengaja. Di antara pendapat para ulama ada yang mengatakan tadi la taubat lahu, tidak ada taubat. Namun yang benar adalah semuanya ya tahta masyiatillah. Kalau misalnya dia membunuh kemudian dia belum bertobat sampai meninggal, ya sudah. Selama di situ ada iman, ada tauhid, tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya dengan keadilannya. Namun di sini perkaranya berat agar kita paham, karena membunuh tadi perkaranya besar, ya. Bukan perkara ringan. Yang saat ini pembunuhan ya sudah merajalela, bahkan dianggap enteng. Bahkan nyawa manusia itu harga murah. Bunuh si fulan karena dia saingan ini itu dan sebagainya. Ya, seolah harganya murah, padahal itu adalah termasuk maqasidus syariah yang harus dijaga, bahkan terjaga, terhormat atau terjaga darah seorang muslim di atas muslim yang lainnya kalau dia sudah ya beriman. Ya, sekali lagi di sini ada yang perlu kita tambahkan, orang yang membunuh, maka di sini ada 3 hak. Ya, berat ini hukumannya atau konsekuensinya, tuntutannya. Yang pertama adalah hak Allah. Yang kedua adalah hak ahli waris orang yang dibunuh, dan yang ketiga adalah hak orang yang dibunuh tadi. Maka ini berat urusannya. Maka jangan menganggap remeh pembunuhan. Ya, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang ini ya saling bunuh aja atau nyuruh orang aja, naudzubillah. Bahkan disebutkan di sini yang pertama, ya. Jadi kalau itu hak Allah, maka agar selesai maka dia harus taubat. Hakullah yasqut bitaubah. Hak Allah itu gugur dengan taubat. Maka dia harus taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, menyesal, kemudian meninggalkan dosa itu, dan ya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada hakun lil warasah, ada hak kepada ya atau terhadap ahli waris dari orang yang dibunuh. Ya, dengan ahli warisnya meminta yang bunuh saudara saya kisos, udah kisos sudah, maka dia dibunuh. Ya, atau nggak dikisos tapi membayar diat, atau bahkan dimaafkan.
Ya kecuali ada sebagian ahli waris yang masih ngotot, enggak, saya enggak maafkan. Ya sudah. Ya maka di situ ya hukumannya berat. Maka dia harus meminta keridhaan kepada ahli warisnya, dan ini berat. Itu di dunia urusannya. Kemudian ada hak yang ketiga, hak kepada orang yang dibunuh tadi. Dan ini enggak akan gugur. Kalau tadi hak ahli waris bisa gugur kalau keluarga semuanya ahli warisnya memaafkan. Atau sudahlah, enggak usah dikisos. Karena orang ini mungkin baik, ya mungkin ada sesuatu yang penting bayar diat aja misalnya. Ya, kalau yang kaitannya dengan yang dibunuh, maka ini la yaskut hatta yastami'a biqatilihi yaumal qiyamah. Ya, nanti nggak akan gugur sampai dipertemukan dengan yang dibunuh tadi. Bayangkan ya, ini cuma satu dengan satu, dua orang ya. Nah, bagaimana kalau orang ini membunuh, ya pembunuh berdarah dingin misalnya, banyak bunuh orang, nanti dipertemukan berapa orang, dan masing-masing nanti akan menuntut, ya akan menuntut kenapa saya dibunuh. Ya bahkan ada yang mengatakan yaitu disebutkan ya menuntut haknya, kenapa saya dibunuh, dan itu seterusnya. Ya namun ada yang mengatakan dari pendapat ini ketika hak nanti Allah akan mempertemukan keduanya, dan bisa jadi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu yang tadi ya, kita ulangi, ada hak Allah dengan bertobat, kemudian hak ahli waris dengan kisos atau dimaafkan, ya membayar diat. Ya hak yang ketiga adalah yaitu ketemu dengan orang yang harus dipertemukan dengan orang yang dibunuh tadi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza aslama al-qatil nafsahu tau'an ilal wali, atau yang lainnya kita bacakan dulu. Ya, yaitu dari hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumul qiyamah fid dima. Sengketa antara manusia yang pertama kali nanti diputuskan pada hari kiamat adalah perkara darah. Ya, mungkin nanti akan dituntut. Ya, sehingga dikatakan yaji'ul qatil wa maqtul yaumul qiyamah muta'alliqun bi ra'si sahibihi, wa fil lafdhin yaji'u muta'alliqan bil qatil tashkhabu audajuhu daman yaqulu rabbi sal hadza lima qataltani. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani. Nanti orang yang membunuh dan yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan memegang kepala yang dibunuh tadi, ya kemudian membawanya, kemudian uratnya itu bercucuran darah, kemudian mengatakan, tanyalah ya Allah, tanya orang ini kenapa dia membunuh saya. Ya waliyadzubillah. Ya, lalu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini bisa nanti, ya ada yang mengatakan kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada yang membunuh tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Namun ada yang mengatakan juga jika dia memang bertobat dengan tobat yang sebenarnya, maka nanti Allah akan membaikkan hubungan keduanya. Ya selagi itu semuanya tata masyiatillah, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, jadi tambahan tentang bagaimana beratnya pembunuhan ini. Selagi ini juga bagian dari tanda-tanda yaumul qiyamah, yaitu merajalelenya pembunuhan yang bisa kita lihat, dikit-dikit bunuh, ya dikit-dikit ya terancam nyawanya, pembunuhan dan seterusnya. Nah, kembali ke hadis. Jadi ayat tadi sudah jelas ya, semoga tentang waman yaqtul surat An-Nisa ayat 93, seolah itu bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 48, namun sudah didudukkan makna khalidan fiha, itu maknanya adalah al-muqtul tawil, yaitu berdiam yang sangat lama sampai Allah menghendaki kapan keluarnya, atau ya bagi orang yang menghalalkan pembunuhan, menganggap pembunuhan itu boleh, maka dia bisa kekal karena dia telah kafir. Waliyadzubillah. Ya. Kembali fa Abu Bakar radhiyallahu anhu lin Nabi qala lin Nabi wa hadhihi jumlah ma hiya yu'rafu fi babil munadharah bi taslim. Ya kita skip ini. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang tadi disebutkan dari pertanyaan Abu Bakar, ya Rasulullah kalau yang membunuh jelas. Lalu ya gimana yang dibunuh ini? Maka Nabi mengatakan tadi, karena yang dibunuh tadi juga sebenarnya sangat berambisi untuk membunuh ya saudaranya. Walihadza jaa bi alatil qatl liyaqtulah. Oleh karena itu sama-sama megang apa ya? Sama-sama megang senjata. Sudah sama-sama megang pistol misalnya. Sama-sama megang ya pedang.
Beda halnya kalau satunya nggak membawa sama sekali. Nah, maka yang terbunuh nanti ya tidak di neraka karena dia sedang terzalimi. Ya, jadi kalau dua-duanya sudah saling menghunus pedang, sudah siap-siap, sudah saling berambisi, ya inilah yang dikatakan al-qatil wa maqtul ya finnar. Berbeda dengan pembahasan yang sudah pernah kita sebutkan, yaitu seseorang yang membela hartanya, membela kehormatannya, membela keluarganya, kemudian dia harus bertarung, bahkan membunuh orang yang mencoba merusak harta atau mengambil hartanya, maka dia kalau dia mati dianggap syahid. Sebagaimana sabda Nabi yang pernah ditanyakan juga, itu orang yang gugur karena membela hartanya, membela keluarganya, membela kehormatannya. Nabi mengatakan, man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Man qutila duna ahli fahuwa syahid. Siapa yang membunuh karena membela keluarganya, maka syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Sudah kita bahas syahidnya itu di dunia atau fil akhirah? Di dunia atau di akhirat ini ya? Orang yang terbunuh karena membela hartanya, keluarganya, harga dirinya, itu syahidnya di akhirat ya. Ya, syahidnya di akhirat. Ya, kalau orang yang terbunuh di medan perang di dunia wal akhirah selama dia ikhlas. Bedanya kalau di akhirat, ya di dunia pengurusan jenazahnya biasa. Tapi kalau dia syahid di medan perang melawan orang kufar, maka pengurusan jenazahnya beda. Ya, itu yang membedakannya. Adapun juga yang pernah kita bahas, orang yang gugur di medan perang tapi karena nggak ikhlas, ya maka dia hanya dianggap syahid di dunia. Di akhirat nggak dapat sama sekali, bahkan diseret mukanya, waliyadzubillah, ke api neraka. Ya, bahkan dikatakan hadis lanjutannya, in qataltahu fahuwa finnar. Kalau seorang dari membela hartanya, keluarganya, kehormatannya sampai dia membunuh, in qataltahu fahuwa finnar. Kalau sampai engkau membunuh penjahat itu, fahuwa finnar, dia yang masuk neraka. Wa in qatalaka fa anta syahid. Ya, namun jika engkau yang terbunuh, maka engkau syahid. Ya, syahid fil akhirah. Ya, itu ya. Jadi itu sekali lagi hadis ini menunjukkan tentang beratnya dan besarnya dosa pembunuhan, bahkan dikatakan min asbabi dukhulin nar waliyadzubillah. Ya, bahwasanya ini sebab di antara sebab-sebab yang memasukkan seorang dalam neraka. Ya, bisa kekal kalau sampai dia menghalalkan ya perbuatannya tadi. Atau bisa jadi al-muqtu tawil, ya berdiam di neraka begitu lama ya sampai Allah ya memberikan ya kehendaknya atau dengan syafaatnya dikeluarkan. Namun kita tidak tahu berapa lamanya. Kemudian juga dalam hadis ini disebutkan dalil bahwasanya para sahabat, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para sahabat kadang terjadi atau mengalami hal-hal yang belum paham pada diri mereka. Ya, sehingga kayak tadi Nabi mengatakan al-qatil wa maqtul finnar. Ya, sahabat Abu Bakar tadi ada sesuatu, ada iskal, ada sesuatu yang aneh. Kok bisa? Nah, itu ditanyakan langsung dan dijawab oleh Nabi SAW. Dan itulah semangat sahabat untuk ya mencari ilmu, bertanya jika langsung tidak mengetahuinya, sehingga selesai syubhat-syubhat, keraguan, dan semuanya ada jawabannya. Dan ini juga sebagai dalil perkataan atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la najidu syai'an minal kitab wa sunnah fihi syubhah haqiqiyah illa waqad wajada halwa. Ini kaidahnya ya. Jadi apapun yang kita temui dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam agama kita ada syubhat, ada yang rancu, ada yang enggak jelas, ya, illa waqad wajada halwa, pasti akan ada ya solusinya, pasti akan ada jawabannya. Kalau kita belum nutut, ya berarti ilmu kita belum. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah pada ya yang ahli ilmu, pasti akan ada jawabannya. Buktinya tadi seorang sahabat kalau seandainya diam nanti akan berkelahi terus. Al-qatil wal maqtul finnar. Nah, ya yang membunuh jelas, yang terbunuh gimana? Nah, kalau nggak ditanyakan nggak ada jawabannya. Dan kalaupun ditanyakan, ya maka jelas semua perkara yang ada syubhat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam agama ini pasti akan ada jawabannya. Ya, imma an yakuna halluha bi nafsil kitab wa sunnah, bisa jadi jawabannya, solusinya, pemecah
masalahnya itu adalah di kitab dan di Al-Quran atau di sunnah sendiri tanpa ada ya pertanyaan jawaban, ya wa imma an yakuna bi iradi su'alin yujabu anhu. Jadi bisa jadi pemecahan masalah itu dengan tanya jawab, atau bisa jadi tiba-tiba ya turun ayat tanpa ada sebab, dan itu bisa terjadi. Ya, ini menunjukkan agama kita sudah ya sempurna. Ya, agama itu sempurna dan tidak perlu ditambah dan tidak dikurangi. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, karena beliau adalah ya tablighur, atau beliau hanyalah sebagai penyampai dari risalah Nabi. Kemudian juga anna Rasul akhbara bi anna Dajjal yamkuthu fil ardi. Ini dicontohkan ya bagaimana semangatnya para sahabat untuk bertanya. Ya, dikabarkan tentang nanti pada hari menjelang hari akhir, ya tanda-tanda hari kiamat, keluar Dajjal, muncul Dajjal. Yamkuthu fil ardi arba'ina yawman. Akan tinggal di bumi itu 40 hari. Al-yamul awal kasanah, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, dan hari ketiga seperti usbu, 1 pekan. Dan setelah itu seperti hari-hari kita. Nah, lihat di sini para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, hadzal yamul ladzi kasana hal takfina fihi salatu yawmin wahid? Ya Rasulullah, bagaimana yang 1 hari seperti 1 tahun tadi, gimana salatnya? Nah, ini kan ada kerancuan, keanehan, langsung ditanyakan. Kemudian Nabi menjawab, uqduru lahu qudrah, maka perkirakan bagaimana salat itu nanti, yaitu dengan diperkirakan. Wa fi hadza abyanu dalil ala annahu yujad walillahi alham fil kitab wa sunnah syai'un mustabahun laisa lahu hal, lakin alladhi yujad usurun fil afham ta'jizu an ma'rifatil hal. Yang intinya ini dalil apapun ya kerancuan, ketidakjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah, pasti kalau ditanyakan kepada ahli ilmu akan ada jawabannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Yang intinya kaitannya dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Niat ini sangat penting, ya bisa menyelamatkan kita atau ya mencelakakan kita, bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah, melipat gandakan pahala kita, atau bahkan merendahkan kita serendah-rendahnya, atau bahkan menggugurkan ya pahala-pahala kita dan menjatuhkan kita ke lembah ya kebinasaan. Waliyadzubillah. Nasallallahu ta'ala an yuwaffiqana lil nafi wal amal shalih, kama nasallahu ta'ala an yutsabbitana ya fi dinina wa an yarzuqana husnul khotimah. Allahumma. Mungkin itu yang bisa dibahas nih. Mungkin jika ada yang ditanyakan, ya silakan. Sekarang banyak penjahat yang asal dalam hukum Islam ya, orang yang membunuh hukumannya dibunuh, dikisos. Namun yang mengerjakannya, yang mengeksekusinya adalah waliul amr. Ya, maka bukan kehendak atau bukan kuasa dari pribadi-pribadi, namun itu adalah diserahkan kepada ya pemimpin kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau pemerintahnya tidak menerapkan hukum syariat Islam? Sudah serahkan pada berwenang, ya tidak bermain ya hakim sendiri. Ya, karena nyawa seorang muslim itu mahal di sisi Allah Ta'ala. Tidak berhak seorang pun menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Ya, yang dengan hak itu adalah ketika ada orang membunuh, dibunuh. Ketika ada orang murtad, dibunuh. Ketika ada orang berzina, sudah pernah menikah, dibunuh dengan dirajam. Namun semuanya itu waliul amr. Ya, tidak bisa kita melihat orang membunuh balas bunuh langsung. Maka yang terjadi bukan maslahat, malah mudarat. Orang berzina sudah pernah menikah, dirajam, kita yang ngerajam langsung. Ya. Atau orang yang murtad langsung kita bunuh di tempatnya. Ini tidak ada maslahat. Maka dikembalikan kepada ya Amirul Mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد